Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Insyaallah nawasil qira'atana ala kitab syarh al-waraqat bi usul al-fiqh. Man naqra? Tapi harus cepat ya. Yut. الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. Baik. Contoh yang pertama yang menunjukkan bahwasanya As-sighah ketika datang mujarrah an qarinah memberikan faedah apa? Istighraqul khas, istighraqul jins atau memberikan faedah umum. Dan para sahabat biasanya melakukan demikian adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ketika ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, mereka para sahabat Nabi memahami zulmin umum seluruh kezaliman. Sahalah. Ya. Karena ini segera datang dalam jar al-qarinah, langsung dipahami mereka oleh dengan sahabat Nabi SAW. Ini memberikan faedah umum. Ya. Paham ya? Zalim yang umum apapun itu. Kalau ashabun Nabi, makanya para sahabat Nabi SAW berkata pada saat itu, wa aina lam yadlam. Siapa dari kita yang dah pernah berbuat zalim wahai Rasulullah? Siapa? Maka turunlah ayat inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maksudnya zalim di situ berarti apa? Asyirk, ya. Maksudnya zalim adalah syirik billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi kalau kita katakan zulmin umum, ini umum enggak? Kenapa? Nakira fi siyaqi nafi kok isbat kan ada lam. Naam ya. Ini kaidah yang dapat digunakan ketika sebabnya para sahabat memahami demikian. Itu ya. Datanglah surat Luqman mengkhususkan daripada keumuman yang disebutkan ayat itu. Ala kullin para sahabat memahami al-lafz as-sigha ya mujarrad al-qarinah tufidul umum. Lanjut. فالصحابة رضي الله عنهم ومن العموم في الآية إما من الاسم الموصول الذين آمنوا ومن النكرة في سياق النفي بظلم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول ثم جاء البيان أن المراد ثم جاء bayanu. Ada alnya di situ. Bayan ada alnya kah? Ada. Ah? Ada al. Oh ya. Taib. Lanjut. Taib. Maka di sini para sahabat Nabi SAW seluruhnya memahami umumnya dari ayat itu. Ya, memahami akan umumnya ayat tersebut. Ya, bisa memahaminya dengan isi mausul yang ada pada alladzina amanu, orang-orang yang beriman seluruhnya. Dan juga apa? Atau dari nakira fi siyaqin nafi bizulmin itu. Dan Nabi SAW tidak mengingkari pemahaman tersebut. Paham ya? Nabi SAW tidak mengingkari daripada pemahaman yang mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in pahami bahwasanya sighah ini memberikan faedah umum. Kemudian datanglah penjelasan bahwasanya maksud daripada zulm adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi al-hamlu 'ala al-umum hatta yarida dalilul khusus. Di dalam ini terdapat faedah apa ikhwan?
hamlu alal umum, memberikan membawa sebuah sighah atau lafaz kepada umum. Ya. Jadi hukum asal kita bawa kepada yang umum, kepada yang umum, kepada yang umum sampai adanya dalil yang mengkhususkannya. Itu. Jadi al-asl fi sighah umum. Makanya ketika ada sighah umum wajib bagi kita untuk mengamalkannya sampai datang dalil yang khusus yang mengkhususkannya. Paham Ki? Ayo. Paham Abdullah? Hah? Lanjut. المثال الثاني ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه Khuyala لم ينظر الله yanzur apa gimana? لم ينظر Ya. إليه يوم القيامة. فقالت أم سلامة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء Bizuyulihin. Ayo. قال Yurkhin. شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا La yazidna alaihi. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang kedua, ya. Ini sahabiyah sekarang, ya. Yang menguatkan bahwasanya dalil al-asl adalah umum. Mereka memahami umum itu dari awaridul alfaz. Ya, al-umum sifat al-alfaz. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, man jarra saubah, barang siapa yang membanjangkan, ya, apa sih bahasa Indonesianya itu, membiarkan bajunya itu ngeloyor gitu ya, apa gimana bahasanya, menjulurkan, ya. Barang siapa menjulurkan bajunya khuyala dan dia sombong, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan lihat dia sampai di hari kiamat nanti. Ini ada kata khuyalanya inilah, ada muqayyid inilah yang memberikan sebab khilaf di tengah-tengah para ulama. Boleh enggak orang yang isbal tapi tidak sombong? Paham? Itulah khilaf para ulama. Tapi yang kuat sombong dan sombong haram, tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin, isbalnya itu udah haram. Ketika sombong maka ditambah keharamannya karena dia sombong. Paham ya? Itu tapi Imam Mazhab sepakat akan tidak bolehnya isbal. Allahul musta'an. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimana terusnya para wanita ini ya melakukan atau melakukan bidzululihinna, pakaian yang panjangnya. Bagaimana pakaian panjang wanita ini ya Rasulullah? Kan pastikan sampai ke bawah mata kaki. Sah wala la? Naam. Qala, maka Nabi berkata, yurkhina shibran, maka panjangkanlah dari mata kaki itu sejengkal. Dari mata kaki dipanjangkan apa? Sejengkal. Faqalat, kemudian ya berkata Ummu Salamah, idan tankashifu aqdamuhun. Ya. Kalau begitu, kalau cuma sejengkal nanti akan tersingkaplah kaki-kaki mereka. Oh, lihat para sahabiah yang imannya kuat. Ummu Salamah ya kenal lah. Siapa? Istri Nabi ya. Sallallahu. Kemudian Nabi berkata, fayurqina dhira'an. Ya udah kalau begitu silahkan ditambahkan, ya dipanjangkan satu hasta. Dari mata kaki satu hasta. Segini satu hasta. Satu hasta segini? Iya. Jadi kalau 60 hasta? Hah? Ya. Kali ini aja. Segini atau segini? Iya, satu hasta segini. La yazidna alaihi, tapi jangan lebih daripada satu hasta. Paham ya? Tahu? Baik, lanjut.
ففهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ Min lafzi man. العموم Kok al-umumi? Apa? Ayo, i'rabnya Ki. Masa boleh? Ntar, kenapa? Maf'ul bi, masa fuhimat Ummu Salamah dipahami bagaimana? Fahimat ahsan. Umuma. Lanjut. Astagfirullah. ثم بين لها حكم النساء فهذا دليل على أن لفظة Man? Anna lafdhata man. أن لفظة من تفيد العموم بدون قرينة لأن العموم من صفات الألفاظ. Taib. Di sini Ummu Salamah memahami lafaz man itu umum, baik untuk laki atau untuk perempuan. Saholala. Makanya para ulama fikih itu pada saat itu, baik ulama fikih ulama kain memberikan kaidah kayak gini. Adanya isim mausul, ya man atau syarat yang dia man, maka memberikan faedah umum. Paham ya? Untuk memahami kita, ya untuk lebih mudah memahami daripada apa aja yang memberikan faedah umum. Maka Nabi SAW pada situ mengikrarkan, menetapkan, menyetujui apa yang dipahami oleh Ummu Salamah ini, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan bagi Ummu Salamah hukum khusus bagi wanita. Nah, ini dalil, ya. Maka ini adalah dalil bahwasanya lafdh man memberikan faedah umum tanpa adanya qarinah apapun, tanpa adanya indikasi, ya. Indikasi umum enggak ada. Itu cukup. Kenapa? Ya, tanpa adanya qarinah memberikan faedah umum karena umum ini merupakan sifat-sifat lafaz. Sifat dari apa? Lafaz itu sendiri. Sudah paham ya? Nah. Lanjut. وقوله ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى الضمير في قوله وغيره يعود إلى النطق وقوله من الفعل بيان للغير والمعنى أن الفعل ليس من صيغ العموم وهذا يراد به الفعل المثبت نحو والله لا يأكلن طعاما فإذا أكل طعاما واحدا وقوله مثلا Kakhobar khubzin. مثلا مر بيمينه. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Tidak boleh mendakwah, ya, mengklaim adanya umum fi ghairihi. Fi ghairi kembali ke mana? Fi ghairi nutq. Pada selain an-nutq dari fi'il yang ada. Pada selain lafaz, ya. Pada selain lafaz yang tadi disebutkan dari fi'il. Artinya fi'il tidak boleh kita katakan apa? Umum. Wala ma yajri majraha, dan juga tidak juga kita klaim bahwasanya umum perkara yang dia berjalan seperti perjalanan fi'il. Dhamir ini kembali kepada ghairi, kembali kepada nutq. Ya. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairi nutqi minal fi'li. Paham? Wa qawluhu man minal fi'li bayanun lil ghairi. Bayan, ini bayan untuk ghair. Bayan untuk kata apa? Ghair. Maknanya berarti apa? Annal fi'l, bahwasanya fi'il laisa min sighul umum. Dia bukan termasuk sighatul umum. Lafadznya dia bukan termasuk sighah apa? Al-umum. Dan ini yang dimaksud fi'il di sini fi'il yang musbat, bukan yang manfi. Karena kalau fi'il manfi nanti memberikan faedah umum. Kenapa? Karena nanti kita akan jelaskan. Karena kita akan jelaskan nanti. Kalau nanti jelasin itu di bawah ada. Nah, contohnya wallahi la akulan ta'aman, demi Allah saya akan memakan makanan. Sekarang ini nakira fi siyaqi afwan. Ini fi'ilnya fi siyaqi al-isbat atau al-manfi? Isbat. Hadzal fi'l al-musbat. Kalau dia memberikan faedah umum, fa kaifa? Ikhwan, demi Allah saya akan makan makanan. Semua dimakan. Omnivora. Fa idza kala wahidan, kalau dia cuma makan satu makanan aja, ka khubzin, contohnya seperti khubz. Apa artinya khubz den? Roti. Barra biyamini, maka dia telah ya jujur, ya
berbuat baik dengan sumpahnya, artinya betulan dia, tidak bohongan dengan sumpah yang dia lakukan. Ya, sumpah yang dia katakan. Barra biyamini. Paham ya? Nah, berarti kata to'aman ini umum atau apa nih kan? Apa mutlak ini? Kalau kata to'am umum mutlak. Oh, serius? Hah? Dia makan satu makanan. Iya, umum, ya mutlak lah. Nah, masa dia mutlak. Nah, dia Baik. Lanjut. Akal fi'l fi siyaq nafi wa huwa min fi'lil umumi fa idza halafa la yabi'u hanafa bi ayyi bay'in kana wa sirrul farqi baina an-naw'ayn huwa an al-fi'la yanhilu an masdar Yanhallu. yanhalu an masdarin wa zamanin fal masdaru kama fi ma'nahu ijma'an fa in kana Musbatan. فالمصدر مصدر والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم. Taib. Adapun fi'il fi siyaqin nafi, maka dia memberikan faedah, maka dia termasuk daripada siyagul umum. Kalau ada orang yang sumpah halaf, la yabi'u, ya, sumpah saya tidak akan jual beli, saya tidak akan berakad jual beli, paham ya? Itu sumpah dia demi Allah. Ini anak cuma contoh doang ya. Entar termasuk ya minda, ini contoh. Hanatha bi ayyi bai'in kana, maka dia akan hanas dengan jual beli apapun itu yang dia lakukan. Apa hanas? Melanggar sumpah. Dia akan melanggar sumpah. Durhaka terhadap sumpahnya, maka nanti wajib dia kafaratul yamin. Paham ya kawan ya? Misalkan demi Allah ya anan ndak akan pokoknya jual beli, anan ndak akan beli pentol misal gitu ya, paham? Maka nanti ya ketika dia umpamanya lupa atau bagaimana atau kepepet atau udah di rumah ternyata beli, maka dia qad hanatha, telah ya melanggar sumpahnya. Wa alaihi al-kaffarah, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Maka kalau antum mau sumpah kayak gitu keceplosan, antum taruh insyaallah belakangnya ya. Insyaallah la yahnath ya, tidak akan melanggar sumpah setelah itu kalau antum membelinya. Nanti ada babnya insya Allah di pelajaran-pelajaran yang lainnya. Baik. Dan rahasia dibedakannya antara dua jenis ini, bahwasanya fi'il itu yanhallu an masdarin wa zaman. Baik. Bahwasanya fi'il yanhallu infakka, bisa terpecah menjadi masdar wa zaman dan waktu. Terurai menjadi masdar dan waktu. Ketika fi'il jadi masdar, fal masdar kaman. Masdar itu seperti man fi ma'nahu. Masdar pada seperti apa? Man. Man itu apa? Ya, man. Fi ma'nahu ijma'an, pada maknanya, dari sisi maknanya secara ijma'. Berarti kalau man kayak gini, fa idza kana mutsbatan fal masdar mutsbat. Kalau dia mutsbat, konteksnya fi siyaqil itsbat, maka masdarnya juga maknanya apa? Mutsbat. Paham? Kalau fi'ilnya mutsbat, berarti masdarnya apa? Mutsbat. Sah wala la? Karena kan masdar ini dapat kita uraikan dari fi'il itu sendiri. Berarti kalau fi'ilnya konteksnya itsbat, maka masdarnya otomatis apa? Itsbat. Wa nakira fi siyaqil itsbat la ta'ummu illa fi maqam al-imtinan. Dan nakira fi siyaqil itsbat, dia tidak akan memberikan faedah umum kecuali pada maqam imtinan.
posisi diberikannya karunia nikmat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah berlalu, ya, nakira fi siyaqil imtinan tufidul umum bidalilin, dengan adanya dalil. Paham ya? Atau afwan, kalau fi siyaqil imtinan tanpa adanya dalil insyaallah udah memberikan faedah umum ya. Itu kalau yang dalil yang lainnya. Nah. Paham ya? Nakira fi siyaqil itsbat tufid al-umum. Nakira fi siyaqi apa? Itsbat. Imtinan tapi. Paham? Nakira fi siyaqi al-itsbat wal imtinan. Paham? Nah. Barakallahu fikum. Nakira fi siyaqil itsbat la ta'ummu illa fi maqamil imtinan. Nakirah dalam konteks itsbat dia tidak akan memberikan faedah umum kecuali pada bentuk imtinan. Paham ya? Apa imtinan? Pemberian. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Paham ya? Barakallahu fikum. Berarti kalau selain itu memberikan faedah umum atau enggak ya kan? Tidak memberikan faedah umum. Wa in kana manfiyan fa masdar manfi. Kalau umpamanya fiilnya manfi berarti masdar secara langsung apa? Manfi. Paham enggak? Ya kalau fiilnya fi siyaqin nafi berarti masdar langsung nafi. Ya. Karena setiap fiil pasti ada masdar. Sudah paham enggak? Nah, berarti kalau umpamanya masdar ini fi siyaq fi'il fi siyaqin nafi, masdar fi siyaqi nafi. Sekarang masdar itu seperti man, maknanya ijma'. Dan kita katakan juga dia nakirah enggak? Nakirah. Fi siyaqin nafi memberikan faedah umum. Nakirah fi siyaqil itsbat memberikan faedah umum enggak? Tidak memberikan faedah umum kecuali pada maqam al-imtinan. Nah, berarti nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu. Nakirah pada konteks penafian itu memberikan faedah umum sebagaimana yang maudhu' yang telah berlalu penjelasannya. Lanjut. هذه الصلاة فرض ونحو معا ومثال الفعل نفسي قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها أي لا قدرة لكم عليها فهو نفس لجميع أنواع القدرة. Baik. Kalau fi'il yang manfi maka masdar manfi. Nakirah fi siyaqin nafi memberikan faedah umum sebagaimana telah berlalu. Contoh fi'il yang musbat. Ya, fi siyaqil itsbat maksudnya adalah ucapan Nabi Bilal radhiyallahu anhu, shalla Rasulullah SAW dakhil Ka'bah. Nabi SAW itu salat di dalam Ka'bah. Sekarang salat ini umum enggak? Enggak. Dahulu Nabi pernah salat di mana? Di dalam Ka'bah. Fa hadza la ya'ummul fard wala nafl. Ini tidak memberikan faedah umum salat fard dan salat nafil. Ini kan sedang menceritakan Nabi sholat kan, paham? Ya. Kenapa tidak memberikan faedah umum al-fard dan nafal? Karena la yatasawwar. Tidak bisa kita bayangkan bahwasanya sholat ini fard dan nafal secara bersamaan. Paham? Kan umum kalau kita katakan sholat ini umum berarti sholat itu ada berapa? Imma sunnah, imma wajib, ya enggak? Kalau kita katakan umum berarti Nabi sedang mengerjakan dua salat sekaligus. La yatasawwar. Tapi kalau dikatakan hadza rajulun yusolli, ini orang tidak pernah salat. Salat apa? Semua tidak pernah salat. Paham? Karena nakirah fi siyaqi an-nafi memberikan faedah umum. Kalau ini fi siyaqil itsbat la yafidul umum. Paham? Nah. Contohnya manfi adalah firman Allah Ta'ala wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Lam taqdiru 'alaiha dan yang lainnya lam taqdiru 'alaiha. Kalian tidak sanggup atasnya.
Ai la qudrata lakum 'alaiha. Tidak ada satu pun kesanggupan bagi kalian atasnya. Paham ya? Tinggal kita takwil aja. Maka dia nafyun li jami'i anwa'il qudrah, seluruh untuk menafikan seluruh jenis ya kesanggupan. Lanjut. Baik. Demikian pula perbuatan kalau ditinjau dari sisi waktunya, maka dia tidak memberikan faedah apa? Umum. Fi'il ditinjau dari sisi waktu tidak memberikan faedah apa? Umum, ikhwan. Contohnya seperti apa? Yang datang. Mithlu ma warada, ya, contoh pada riwayat yang datang bahwa Nabi SAW itu pernah menjamak 2 salat pada safar. Pernah menjamak apa? 2 salat pada safarnya. Fahuwa imma fi waqtil ula atau waqti tsani. Maka ini jamaknya imma di waktu pertama atau di waktu apa? Kedua. Tidak mungkin apa? Di 2 waktu. Paham ya? Baik. Lanjut. Al-murad bi qawlihi wa ma yadri majrah al-qadayat al-a'yan mislu qawli rawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuf'ah. Taib, maksudnya daripada ucapan beliau wa ma yajri majrahu apa? Ya, perkara yang dapat yaitu berjalan sebagaimana fi'il al-qadaya fil a'yan. Apa qadaya fil a'yan? Sebuah putusan, ya. Al-hukmul al-qadai, sebuah hukum yang diputuskan oleh Nabi SAW. Tapi ini fil a'yan, pada a'yan saja. Apa a'yan? A'yan itu jamak dari kata ain. Ya, dia adalah perkara materi yang nyata, yang dapat dilihat, itu namanya apa? A'yan. Seperti contohnya apa? Al-iqarat wal aradi wal mabani, seperti pekarangan, seperti yang namanya masalah tanah, masalah bangunan. Contohnya Nabi SAW, mithlu qawli rawi, seperti perkataan perawi, qada Rasulullah SAW bi syuf'ah lil jar. Nabi telah memutuskan adanya syuf'ah bagi tetangga. Tahu antum hak syuf'ah? Umpamanya ya, syuf'ah ini anak katakan hakul jar al-mulashiq fi an yatluba istilam al-iqar al-mujawir lahu alladhi tamma bai'uhu asy-syakhsu akhar muqabilu daf' thaman al-muttafaq alaihi fil bai'i. Maksudnya apa hakul jar tentang syuf'ah ini? Maksudnya syuf'ah adalah hak seorang tetangga dia yang nempel sama dia, yang dekat sama dia. Pada perkara apa? Fi an yatlubas tilama al-iqar. Pada perkara bagi tetangga tersebut berhak untuk istilam al-iqar. Apa istilam al-iqar? Ya, meminta untuk memiliki pekarangan al-mujawir lahu, yang ada, yang dia itu apa? Nempel sama rumahnya. Alladzi tamma bai'u, yang mana pekarangan tersebut udah sah jual belinya sama yang lain. Paham? Umpamanya ana punya rumah nih di komplek A atau di tanah mana gitu ya. Kemudian di situ ada tetangga ana dan itu pekarangan di depan rumahnya, segala itu tanah ana. Paham? Udah ana jual sama orang, maka dia punya hak syuf'ah namanya. Ya, dia katakan saya aja yang beli. Ya, saya aja yang beli. Dan dia bayarlah harganya sebagaimana harga yang telah disepakati oleh yang tadi orang itu. Paham ya? Kamu jual berapa ini? Ini takutnya nanti dibuat apa segala macam gitu untuk depan rumah saya itu gimana? Saya aja yang beli. Paham? Itu hak syuf'ah namanya. Ini sekedar contoh, paham ya? Ini qada dalam perkara kayak gini, barakallahu fikum, itu dikiaskan atau bawakan hukumnya sebagaimana hukum fi'il fi siyaq apa? Al-itsbat. La yufidu al-umum, tidak memberikan faedah al-umum. Paham ya? Lanjut.
فهذا لا يعم كل رجال Kulla. كل Kok rijal sih? كل رجال Baik dulu, Pak. استعمال الخصوصية في ذلك الجار والراوي نقل صيغة العموم وظنه Li dhannihi لظنه عموم الحكم umum al-hukm. عموم الحكم فهذا يقال له قضية عين وواقعة عين وهكذا مثل الشراط الورقات وهو لأكثر الأصوليين Wa min al-amthilah. ومن الأمثلة حديث طلب الشهادة ويمين Apa sih? Qada. طلب بشاهد Ya. ويمين فلا يحمل على العموم لأنه في بعض الأشياء دون بعض. Baik. Fahadha la ya'ammu kull jar. Maka hal tersebut tidak yang di atas tidak memberikan faedah umum setiap tetangga. Kenapa? Karena adanya ihtimal kekhususan fi dzalikal jar pada tetangga tersebut. Seorang perawi ini menukilkan sighatul umum, menukilkan apa? Sighatul umum pada kata yang di atas, li dzannihi umum al-hukm, karena dia menyangka hukumnya apa? Umum. Qad rasaf bi syubhah lil jar umum. Katanya. Tapi apa? Tidak memberikan faedah umum setiap jar. Paham ya? Fahada yuqalu lahu, maka dikatakan di sini ini perkara namanya qadiyatu ainin, perkara yang objek, ya, spesifik. Waqi'atu ainin, kejadian atau peristiwa yang nyata. Nah, hakadha mathala syurah al-waraqat. Demikianlah ya yang diberikan contoh rata-rata oleh para pensyarah kitab waraqat. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama usul. Di antara contohnya adalah qadha bisyahid wa yamin. Ini apa qadha bisyahid wa yamin? Ini adalah masalah berkaitan dengan penjelasan surah min suwaril itsbat fil qada al-islami. Bentuk dari bentuk apa? Menetapkan sebuah hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Haitsu yahkumul qadhi bi syahadati syahid wahid ma'a yaminil mudda'i. Di mana seorang qadhi menghukumi suatu hukum, ya, menetapkan suatu hukum yang ada dengan adanya persaksian satu saksi saja. Tapi apa namanya? Dibersamai dengan yamin. Sumpah orang yang al-mudda'i, orang yang dia mengklaim perkara tersebut, dan ini pada beberapa hal aja, hal tertentu, keadaan tertentu. Tidak umum. Fala yuhmalu 'alal umum, tidak dibawakan kepada umum. Nah, umpamanya apa? Ingin memberikan qada, umpamanya memberikan suatu hukuman cukup dengan satu saksi dan yamin. Tidak boleh kayak gitu. Karena terkadang diperintahkan untuk apa? 4 syuhada, bi arba'i syuhada gitu kan. Dalam perkara misalkan apa? Menuduh berzina. Ya. Tidak boleh cuma satu orang kemudian sumpah. Saya sumpah dikit, enggak boleh. Ya. Qada di sini enggak umum. Hanya beberapa keadaan aja. Makanya dikatakan fa hadza yuhmalu 'alal umum. Ini tidak dibawa kepada mana umum, li'annahu fi ba'd asya' duna ba'd, karena perkara demikian itu pada sebagian perkara aja tanpa sebagian yang lainnya. Paham ya? Kayak gitu ya. Jadi maksudnya apa? Qada ini, barakallahu fikum, suatu perkara memutuskan ini dikiaskan juga atau dikelompokkan kepada fi'il fi siyaq al-itsbat, tidak memberikan faedah umum. Apa Ruli? Ngantuk. Ngopi Ruli. Lanjut. Amadi amin. Nah. Ya. والشوكاني أن هذا يفيد العموم لأن صحابي الراوي عدل Apa? Li'anna sahabi rawi. عارف Nah. فلا ينقل الصيغة العموم إلا إذا علم أن أو ظن العموم. ومثل لفظ الجار يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستدراك فحملها على اللام Fahamluha على اللام الأهلية خلاف الظاهر wa خلاف الغالب وهذا الجواب. Tayyib.
Tapi sebagian yang lainnya ya berpandangan tentang contoh yang disebutkan tentang syuf'ah di atas ya. Di antaranya Ibnu Hajib Al-Amidi, Syaukan, bahwasanya ini memberikan faedah umum. Yang mana ikhwan? Qadar Rasulullah SAW bisyuf'ah lil jar. Kenapa memberikan faedah umum? Karena sahabat itu adalah seorang perawi yang adil. Ya, arif bil lughah, orang yang paling tahu tentang bahasa. Tidak menukilkan sigotul umum kecuali dia telah tahu atau dia menyangka, prasangka kuat akan makna umum tersebut. Seperti contoh lafaz jar di atas memberikan faedah umum. Paham ya? Lafaz jar di atas memberikan faedah apa? Umum. Li'anna lam ghaliban istigraq. Nah, diberikan alasan. Kenapa? Karena rata-rata lam itu digunakan istigraqiyah. Maka di hadis di atas al-jar, maka lam apa namanya? Istigraqiyah harusnya. Istigraq al-jins. Maka fahamuluha ala lam al-ahadiyah. Dibawanya lam tersebut kepada lam ahadiyah itu menyelisihi zahir nas yang ada. Wa khilaful ghalib, dan menyelisihi rata-rata hukum yang ada. Wa hadha huwa rajih, inilah yang rajih. Lanjut. Pada Syaukani rajihan umum. Lanjut. Farujhanu umumihi fu da'wa imani qawlihi khasan fi ghayatil wudhu wa annahu mu'ayyadun bi umumi syari'ati li kulli nasi wa nabi sallallahu alaihi wasallam ila hakama bi qada'i wa kana mu'ayyanatin thumma hadatha lana tuha wajaba ilhaquha biha ya anna hukma al-islami wahid wa huwa ilhaqu billahi wa Baik. Berkata lagi Asy-Syaukani rahimahullahu taala, maka rajihnya umum tentang qada'nya Nabi SAW, tentang apa namanya putusan Nabi SAW terhadap suatu perkara itu sangat jelas ya. Dan dhaifnya klaim bahwasanya hal tersebut memberikan ihtimal khas fi ghayatil wudu itu sangat jelas sekali akan kedhaifannya. Kenapa kita katakan rajih, kata Asy-Syaukani? Kenapa dikatakan rajih? Wali annahu. Ini apa namanya? Li annahu ini udah stop ya, bukan kalau Syaukani lagi. Karena apa namanya? Perkara di atas ini tentang qada'nya Rasulullah SAW muayyad bi umumi syariah li kullin nas. Dibantu, dikuatkan dengan adanya keumuman syariat untuk seluruh manusia. Nabi tidaklah menghukumi suatu hukuman, ya, suatu hukum, memutuskan suatu perkara pada kejadian tertentu. Kemudian apa? Nabi SAW jika menghukumi suatu perkara, memutuskan suatu perkara, suatu qada yang ada pada ya kejadian tertentu, summa hadatsa lana misluha, kemudian terjadi bagi kita yang semisalnya, wajib ilhaquha biha, maka wajib bagi kita untuk apa? Kategorikan perkara tersebut kepada yang telah diqadha oleh Nabi SAW, yang telah ditentukan, diputuskan Nabi SAW. Karena hukum itu sama, ya, hukmul mislain wahid, hukum dua perkara yang sama ya sama aja. Ini namanya ilhaqun bil lafzi la bil qiyas. Kita mengategorikan dengan lafaz bukan dengan qiyas. Wallahu a'lam. Telah selesai apa namanya? Bahas al-'am. Insyaallah kita lanjut al-bahas al-khass. Ada pertanyaan? Al-khass. Al-khass. Al-khass yuqabilu al-'am takhsisu tamizu ba'd al-jumlati wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Al-muttasil al-istisna wa syart wa at-takfir bis-sifat. Lanjut. Lama faragha min al-'am dhakara al-khass li anna al-'am يدخل التخصيص ولأن العام قد يدخله التخصيص ولأن العام قد يطلق ويراد به الخصوص خاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام. طيب.
Tapi tanggung ya kayaknya dilanjut ya. Tinggal dikit lagi. Ya kita cukup dulu ya. Insyaallah kita langsung Ibnu Aqil aja. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.